Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun berbicara tentang agama, tidak semua orang punya kapasitas ilmu di dalamnya. Ingatlah bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya di dalam sunahnya. Oleh karena itulah, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa maupun memberi keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman paling besar, bahkan Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa paling tinggi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu. Dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat tadi mengatakan, Allah mengurutkan keharaman menjadi 4 tingkatan. Allah memulai dengan menyebutkan tingkatan dosa yang lebih ringan, yaitu al-fawahish, perbuatan keji. Kemudian Allah menyebutkan keharaman yang lebih dari itu, yaitu melanggar hak manusia tanpa jalan yang benar. Kemudian Allah beralih lagi menyebutkan dosa yang lebih besar lagi, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Lalu terakhir, Allah menyebutkan dosa yang lebih besar dari itu semua, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Larangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini mencakup berbicara tentang nama dan sifat Allah, perbuatannya, agama, dan syariatnya. Ya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk perkara terbesar yang diharamkan oleh Allah. Bahkan hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena di dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dicabut dari para hamba. Ketahuilah, ilmu itu mudah dicabut dengan diwafatkannya para ulama sampai tidak tersisa seorang alim pun. Akhirnya manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai tempat rujukan. Sehingga ketika ditanya, ia pun berfatwa tanpa ilmu. Ia sesat dan orang-orang pun ikut tersesat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tadi menunjukkan bahwa barang siapa tidak berilmu, lalu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tanpa dasar ilmu dan mengias atau membandingkan dengan akalnya, sehingga mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan kejahilan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan tanpa dia ketahui. Maka inilah orang yang mengias dengan akalnya, sehingga dia sesat dan menyesatkan orang lain. Makanya sering kita temui Syekh Facebook, Mufti Instagram, atau Mu'alimin Clubhouse yang kadang sesuka hatinya untuk menjawab atau memberikan komentar perihal agama yang kadang bertentangan dengan dalil dan penjelasan ulama. Padahal berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Dan yang lebih berbahaya lagi, orang yang berbicara agama tanpa dasar ilmu akan dimintai pertanggungjawaban atas perkataannya serta menanggung dosa orang-orang yang dia sesatkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Subhanallah. Begitu banyak kita lihat saudara-saudara kita memberikan komentar dalam masalah agama, padahal tidak ada satupun dasar dari Al-Quran dan hadis yang ia bawa. Bahkan mereka jarang mempelajari agama, tetapi sangat nekat dan berani untuk memberi komentar berdasarkan akal dan logikanya. Semestinya setiap muslim selalu menjaga lisan dan perkataan. Seharusnya setiap muslim yang tidak memiliki ilmu agama diam dan tidak banyak bicara, daripada banyak komentar sana-sini tanpa dasar ilmu sama sekali. Semoga pembahasan ini bisa jadi renungan dan bahan introspeksi kita bersama. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.